saya adalah orang yang Mempropose. tidak pernah menganggap benar tulisan opening act. Grup pembuka itu saya nggak cocok buat saya. Ini adalah grup pendamping. Jadi kalau Anda mendampingi artis asing adalah Anda pendamping. Jadi harus ada kebanggaan. Ya, ini episode istimewa. Orang bilang Helmi lagi ngumpulin orang-orang tua gitu ya. Saya nggak pernah tua. Ini saya mengundang seorang Highlander. Bayangin ya, saya SMP itu ya. Dulu waktu itu saya dan Tanto tuh tergila-gila beli majalah musik. Tahan nggak belajar tuh. Ya, tak beli majalah Aktuil cuman untuk mengikuti berita-berita musik. Gila itu. Dulu kita band manapun, baik yang di Indonesia, kita hafal semua tuh. Mau di Medan, band Solo, band Surabaya, band Padang, sampai di luar negeri mereka ganti formasi aja kita hafal. Yaitu itulah ada melahirkan generasi Aktuilers. Nah, di antara para penulis waktu itu ada satu orang yang bertahan tuh ngomongin musik, nggak bosen-bosen. Itu mungkin karena dia gagal jadi polisi. Di studio saya sudah ada Ben Sleo. Ayo Mas Ben. Apa kabar, Mas? Ini umur berapa sih ini? Ini kayak di air keras ya? Saya biasanya kalau ditanya umur itu, begitu masuk ulang tahun misalnya ke 60 itu, saya udah ngomong 61, biar nyampe ke sana. Jadi sekarang umur saya 70 gitu, karena menjelang 70. Agustus nanti 70. Tanggal 8 ya? Iya, tanggal 8 Agustus. Leo jadinya? Leo. Makanya namanya Ben Sleo. Kalau pakai kebetulan bintangnya Leo. Kalau Virgo jelek sekali dia. Oh, iya. Ben Virgo saya masih Virgo. pasti nggak mau. Itu saya pasti pakai. feminim itu. Oh iya. Kalau Ben Gemini pasti genit tuh. lebih jelek lagi itu. Apalagi Sagittarius kepanjangan. Kepanjangan. Dulu ada nama artis kita Lely Sagita ya Mas? Oh ada. Ya, nanti kita akan ngomong Leni gila. Sagita. Leny Sagita. Iya. Gambarnya di Aktuil kalau nggak salah. Gambarnya dulu nggak tahu tuh bugil apa nggak sih? Bahenol. Oh iya, dia kan cuma tutupin ya dengan daun keladi yang gede banget. Saya jangan-jangan saya curiga belinya Aktuil itu kalau ada cewek terus itu baru dibaca. Masalahnya jarang dulu. Oh jarang ya? Covernya cewek itu kan jarang. Jarang. Berapa orang sih ya yang cover menjadi cover siapa? Yulia Yasmin palingnya. Grace Simon. Saya menggarap memfoto itu Grace Simon sama Yulia Yasmin yang perempuan. Paling luar negeri paling Suzy Kotro gitu. Ya. Lainnya laki semua kan? Betul, laki. Majalah yang dominan di musik itu identik dan yang megang laki-laki. Yang megang laki-laki. Apalagi pada saat itu Aktuil di akhir Aktuil tahun 70-an 8 itu sudah ada majalah gadis. Pada saat itu saya kan dilamar majalah gadis, saya masuk ke sana. Nah, pada saat itu yang laki-laki megang Aktuil, cewek megang gadis begitu. Dan itu dahsyat sekali tuh. Karena akhirnya saya masuk gadis, Aktuil udah nggak ada karena dipegang sama Sondang PN kan waktu itu. Sondang PN. Sondang P Napitupulu. Napitupulu. Saya dengar dia dulu punya yang punya base itu. Nggak tahu saya. Jadi hari ini kita akan ngomong ya, habis-habisan tentang musik. Mungkin kita ngomongnya ngalur ngidul aja ya. Iya. Ngalur ngidul. Jadi ini beliau ini juga orang ngalur ngidul, dipancing ngomong apa aja, nyambung aja pokoknya ya. Gitu. Tapi saya ingat sekali tadi Mas Helmi kebetulan bicara tentang Solo dan lain-lain. Solo, Surabaya. Itu pasti Solo terencam. Surabaya Teruna Cemerlang. Iya, Teruna Cemerlang itu Mas Stion Jody ya Mas? Mas Jody ya. Jody. Terus kalau di Surabaya ada Gembels, Leo Christie, ada The Hands. Gomblo itu apa Montri? The Hands tuh saya pernah bikin cover Mus Mujiono di taman. Ya. Oh iya. Mas Ben tau nggak kalau saya Mus Mujiono itu kan sok-sok ngejazz ala Mas, dulu kan dangdut. Dulu kan pop melo-melo gitu kan. Betul ya. Kalau nggak salah Mus Mujiono pernah nyanyi keroncong juga ya mungkin. Keroncong. Iya, pernah terpengaruh pengen ngetop kayak Mus Mulyadi ya. Saya lihat waktu itu saya sempat nanya, Mas, kenapa ke keroncong juga? Saya ngikutin abang aja. Sekarang sosok ngejazz, sosok George Benson. Aku kalau lagi ngundang atau satu panggung dengan Mas Nono gitu, Mus Mujiono, akunya lagu terancam Mas, lagunya The Hands, tahu nggak lagu apa? Yang Hello sayang, sakit hati, cukup sudah, pakai bedok. Iya, pakai bedok ya. Terus saya sempat ngajak Mas Nono di satu event di Solo ya.
di tengah jalan tuh, ini kita naik kereta terus kontraknya naik kereta, terus di tengah jalan tuh cerita tentang hobi piala burung burung dara. Oh iya, itu Nono itu. Bayangin musisi burung dara itu kan, waduh, nggak ada singgungannya sama sekali, dan itu Nono. Tapi menarik Mas Mus Mujiono ini, karena sampai saat ini juga dia bertahan kan, meskipun sempat dia kan kena gula juga kayak kakaknya, sama kayak Mus Mulyadi. Iya, Mus Mulyadi. Tapi Mus Mulyadi itu legend, Pak. Sampai ke Malaysia gitu. Ya. Keluarga saya itu kan penggemar keroncong. Termasuk Mas Tanto itu dulu waktu muda dia bisa nyanyi keroncong. Saya satu-satunya di keluarga nggak bisa nyanyi keroncong. Ya, jadi Bapak bisa nyanyi nggak? Siapa saya? Iya. Ya nyanyi lah. Saya termasuk nggak percaya sebelum nyanyi. Oh, tadi kan saya udah nyanyi tadi kali. Ya? Belum on air tadi. Oh, udah tadi. Yang Mas Nono tadi udah. Oh, udah. Mas Ben harus melihat saya bagaimana saya datang ke rumah Ahmad Dhani, vinilnya semua tak nyanyiin gitu. Oh iya. Bingung dia. Bingung dia. Dia kan cuma beli-beli aja. Lagu siapa aja saya tahu. Lagu Kiki Maria aja saya tahu. Dulu ada anaknya Suzana, ya kan? Iya, Kiki sama Maria. Diki Suprapto, yaitu Kiki Maria. Ini ada di sini nih, Kiki Maria. Mana. Nah, ini Mas Ben ini akan menerbitkan buku Ben Sleo dan Actuil. Kita akan cerita. Ini saya tahu banyak sekali Actuilers ya. Actuilers. Para penggila majalah Actuil. Mana Mas Kiki Maria, Mas? Kiki Maria. Wah, dulu cantiknya ya, Pak. Kebetulan tidak di cover. Dan Kiki Maria ini cantik banget. Kebetulan kan saya di Radio Amigos. Nah, dia agak minggir sedikit. Rumahnya dekat. Oh gitu. Rumahnya dekat situ. Radio Amigos itu kebiasaannya adalah kalau ngelihat yang cewek muda yang agak yang agak Kiki Maria. Cantik loh kan. Cover story nih. Cover story loh. Cantik, muda, nggak pernah kita kenal dari mana. Kita cuma taunya dia anak Kiki Maria, nyanyi dan bagus. Anaknya Susana. Anak Susana. Iya. Anak Susana. Bagus. Ngomong-ngomong Mas Helmi ini sudah keliru terus. Tolong nyebut apa? Itu tadi keliru terus. Saya ngomong Susana Kiki Maria. Ya Kiki Maria kan anaknya Susana betul kan? Enggak, tadi keliru. Ngomongnya ini anak Kiki Maria. Kiki Maria anaknya Susana. Iya, tapi itu keren Mas. Lagunya Kulangkahkan kaki di malam yang dingin ini, ingin kucurahkan. Waduh, aku bisa hafal gitu? Hafal Mas. Aku pernah ketemu Kirnadi. Ayo, ngerti Kirnadi lah? Iya. Pegawai PU. Betul. Pegawai PU Mas. Pegawai PU. Terakhir saya ketemu dia pelatih drum band kan. Ada seorang penyanyi namanya Kirnadi pernah nyanyi. Pak marching band ya? Marching band ya, sama mantan suaminya Titi, Brad Doherty. Doherty, siapa namanya? Iya. Pokoknya itulah. Dia kaget Pak, saya bisa nyanyiin lagunya beliau. Aku aja udah nggak hafal katanya. Iya. Jadi saya dulu kenapa sebetulnya kegiatan itu ada di radio segala macam, karena suatu saat saya diminta untuk siaran diwawancara di radio Amigos. Terus kemudian diminta untuk siaran di situ gara-gara ini band saya suruh siaran. 2 minggu kemudian saya dicari-cari kan dia nggak tahu alamat saya tuh orang. Zaman dulu kan susah tuh cari tahun 78, 79. Terus akhirnya begitu ketemu saya, Mas siaran Mas di sini. saya nggak tahu itu kalau siaran tuh dapat honor nggak, kita nggak tahu Mas. Dapat akhirnya? Seminggu sekali kan, terus pada akhirnya seminggu 2 kali. Terus saya bikin acara namanya BBSO, Bercanda Boleh Serpon Oke, yang co-hostnya adalah Chandra Darusman. Nah disitulah sebetulnya kedekatan dengan para kawan-kawan musisi seniman itu lebih intens, karena orang-orang bilang sebetulnya Prambors Selatan itu adalah Amigos gitu ya. Karena teman-teman di selatan itu siaran di tempat saya waktu itu. Di tempat itu pada akhirnya Gito Rolis atau teman-teman dari band-band itu juga sempat siaran di sana, karena saya ojok-ojokin, lu siaran lu seru. Sebetulnya kita melihat bagaimana radio itu harus berdiri tegak pada saat selebriti ini mau ikutan di situ. Itu ide. Sebelum kita ngawur kemana-mana, karena banyak juga mungkin anak-anak muda Mas. Ya.
kenal band Slio tapi mereka tidak tahu Aktuil dan seberapa hebat Aktuil. Ya. Mas Ben ceritakan tentang Aktuil itu apa sebenarnya sih? Aktuil ini adalah media cetak bentuknya majalah yang sebetulnya didirikan oleh rekan-rekan, seingat saya beberapa rekan itu kebanyakan dari ITB ya. ITB di Bandung ya? Para mahasiswa di Bandung. Terus kemudian mereka pengen mengumpulkan katakanlah pembaca anak-anak muda agar mereka juga tidak sekedar menggemari majalah asing yang pada saat itu ada misalnya musik pop ya. Ya, yang majalah-majalah barat. Kemudian majalah-majalah yang di Indonesia itu adalah majalah yang hanya menuliskan ini apa? Terjemahan aja ya. Di luar terjemahan ini buku-buku tentang lagu-lagu gitu ya. Apa? Lagu-lagu ya. Lagu-lagu Discorina gitu ya. Iya. Nah, pada akhirnya berdirilah Aktuil pada saat itu tahun 60 berapa. Pada saat itu saya masih SMA. Nah, saya SMA itu tahun 68 ya, 68. Ya. Nah, saat itulah sebetulnya Aktuil ini sudah menjadi majalah motornya penggerak mereka yang music lovers bisa. Kalau lu pengen tahu tentang musik barat maupun Indonesia harus baca Aktuil. Dan itulah yang luar biasa. Nah, tatkala saya tahun 71 gagal masuk akabri polisi. Saya agak lontang-lantung, rambut masih botak gitu ya. Terus kemudian saya datang ke Mas Tony Kuswoyo. Mas Tony ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Saya memang Haji Nawi ya Mas ya? Haji Nawi. Dia Haji Nawi, oke. Di Kompleks Gus Bersaudara. Saya tidak ada hubungan apa-apa sebetulnya. Ada hubungan saudara tapi jauh. Tapi begitu masuk itu saya nggak tahu itu Mas Tony kok menerima saya dengan sangat baik gitu. Padahal belum siapa-siapa. Belum siapa-siapa. Padahal wartawan yang lain pengen masuk Kompleks Gus itu susah sekali. Rupanya dia melihat ini anak muda nih pengen ada sesuatu. Kamu kok badannya tegap dari mana nih? Kepalanya botak. Mas, saya gagal masuk akabri polisi. Kamu pengen jadi apa kok datang ke sini? Saya itu sebetulnya ada di majalah sekolah dulunya. Passion saya adalah jadi wartawan. Kalau bisa wartawan musik. Yang benar wartawan musik. Kamu bisa apanya? Ya kalau majalah sekolah kan minimal saya bisa menulis Mas. Nah saya pengen kenapa Kus Bersaudara, Kus Plus. Karena saya pikir kalau tulisan ini saya masukin ke media cetak bisa jadi headline. Karena saya ada di majalah majalah sekolah, saya tahu istilah-istilah headline itu tahu, deadline tahu gitu ya. Dengan modal itu terinspirasi untuk Mas Tony itu bilang, kamu kelihatannya interest di bidang ini. Oke. Kalau gitu pulang aja, minggu depan datang ke sini. Sampai 4 kali baru saya diizinkan wawancara. Itu Mas Tony. Sampai yang namanya Mas Nomo itu siapa itu orang datang melulu tiap minggu datang. Nah, hal macam inilah yang paling menarik waktu itu karena dulu kan nggak ada Wikipedia, nggak ada itu kan. Ya. Kita mesti datang ke sana. Pakai apa? Pakai tape atau modal ingatan aja? Nulis, Mas. Nulis. Kan itu baru keluar dari sana waktu majalah sekolah kan kita steno pun nggak bisa juga dong. Nggak bisa. Kalau dulu kan orang steno ya, kalau dulu cepat enggak. Apalagi steno. Nggak ada cerita. Jadi nggak pakai tape, semuanya modal ingatan terus. Tapi pada minggu keempat saya datang ke sana itu disambut dengan bagus. Kamu nggak bawa tape recorder? Tanya Mas Tony. Kamu rekam pakai apa? Mas, saya udah bawa buku tulis. Saya bawa buku tulis 2. Saya pikir ini sudah hari wawancara. Saya bawa buku tulis 2. Ya saya tulis aja. Terus akhirnya pernyataan Mas Tony yang paling menarik waktu dia sudah siap diwawancara adalah Di Benny. Nama saya kan Benny. Di Benny. Kalau kamu pengen jadi wartawan, sebenarnya wartawan itu sama dengan pencipta lagu. Dulu belum ada istilah songwriter atau apa, bahasa Inggris nggak ada. Apa yang ada di perasaan kamu, kalau kamu ngobrol sama saya, tulis saja. Maksudnya gimana, Mas? Ini kan ada suasana yang menarik nih di kompleks nih. Kamu sebagai orang yang menulisnya, sebagai kamu penulis, sewaktu di majalah sekolah kan pasti ada
ada suasana yang kamu lihat, suasana ketemu Tony gimana, suasana ketemu di kompleks, masuk kompleks gimana, di situ ada tukang beca gitu ya, kamu bisa tulis itu. Saya tulis Mas apa yang dia bilang. Saya tulis, kemudian terus apalagi Mas Tony, ya itu aja yang paling penting. Jadi itu sama dengan pencipta lagu, apa yang ada dirasakan itu pasti sukses. Karena waktu saya bikin lagu, saya tanya dulu sama abang-abang becak di depan situ atau ibu-ibu yang kalau dia bisa nyanyikan lagu saya dalam waktu pendek, berhasil kita. Artinya lagu itu akan jadi hits. Sama juga tulisan kamu akan dibaca orang. Itu saya cerita Mas. Itu begitu saya ketik itu panjang, bukan ketik waktu itu kalau nggak salah saya pinjam sentiknya siapa gitu, ngetiknya masih susah. Terus akhirnya saya kasih ke Berita Yuda Sport Film dan itu menjadi headline. Karena ditaruh headline. Benny Hadi Utomo namanya. Benny nama asli itu. Nama asli Benny Hadi Utomo, oleh Benny Hadi Utomo. Headline itu koran mingguan itu kan lebih oplangnya lebih tinggi dibanding hariannya. Waktu itu. Nah, yang cilaka itu setelah saya menyerahkan itu mau naik cetak yang kedua karena itu panjang tulisannya. Itu saya dicari sama mereka. Ini yang punya tulisan ini siapa ini? Benny itu, kamu kenal Benny ya? Nggak dicatat, rupanya saya nggak dicatat. Suatu saat saya dibilangnya sama orang, karena saya bawa koran itu, Ben, kamu nulis di itu ya? Iya, kenapa? Itu udah keluar itu, tulis namamu. Oh, mana ada waktu terbit? Saya nggak tahu. Korannya juga ngawur. Terus akhirnya orang itu rupanya kenal sama salah satu redaktur di situ. Dia tanya, kamu kenal sama ini ya? Jadi kenal. Saya kenal karena dia tinggalnya di daerah selatan, jadi deket-deket rumah saya. Tolong kamu cari ini. Ini ada honornya. Saya nggak tahu kalau itu ada honornya, Pak. Cilaka sekali. Begitu datang ke sana, ini ada penerbitan yang kedua. Kamu mulai minggu depan tolong buka rubrik ini ya, rubrik musik. Nanti ada 1/4 halaman. Itu harus kamu yang pegang itu. Tahun 71 Mas itu. Jadi umur piro ya Mas? Umur 71 itu saya lulus SMA itu belum 18 kebetulan. Termasuk agak pinter juga Mas saya Mas. Iyalah. Jadi pinter ngeles deh. Terus tulisan yang sama tapi tidak terlalu panjang, saya tahu itu pasti ditolak sama Aktuil kalau panjang-panjang. Saya potong, kemudian saya masukkan ke Aktuil. Tahun 2001 itu saya kirim ke Aktuil, dimuat itu. Dimuat sama Aktuil. Wow, kaget aku. Terus kebetulan saya tinggal di Rasela, Raja Wali Selatan. Ya. Nama band juga ya? Di sana ada band namanya Rasela. Tetangga saya kan, itu satu kompleks itu pemain bassnya ada, Diki namanya. Dik, lu mau nggak masuk Aktuil? Bukan saya masuk Berita Yuda, karena di Berita Yuda kan saya megang itu. Mau masuk Aktuil? Gila, masuk Aktuil, majalah Aktuil maksudnya. Iya. Oh mau aja. Emang kenapa? Saya kasih tulisan saya di Aktuil, dia bingung. Mau. Karena nggak punya kamera Mas. Akhirnya besoknya saya cari tahu ada tukang foto. Tukang foto yang lewat itu Mas. Yeah. Yang biasa motret. Oh dulu zaman dulu itu masih ada tukang foto keliling. Ada kan itu. Ya. Saya panggil, mau nggak kalau motret orang-orang yang tidak satuan di mana? Satuan di mana? Ada 5 orang nih mau difoto bareng. Bukan satu-satu, enggak, foto bareng. Ini soalnya musisi. Musisi itu apa dia nggak tahu. Saya kumpulin teman-teman itu, besoknya dia datang dengan perlengkapan yang lebih bagus orang itu. Akhirnya saya foto itu, masuk Aktuil Mas. Masuk Aktuil, masuk Berita Yuda itu. Diki kaget, gila nih, ini Benny nih. Benny itu wartawan Aktuil ternyata. Nama masih Benny Mas. Dan akhirnya yang pindah ke Aktuil resminya itu kapan ya Mas Benz? Saya resmi diminta gabung itu tahun 71. Sebetulnya nama Ben Sleo itu kan saya temukan waktu di SMA. SMA ya katanya. Iya, karena katanya nama anjing ya. Iya, nama karena anjing. Gara-gara ada nama anjing Ben itu ya. Iya. cerita itu lucu. Saya baca tadi. Itu kurang ajar teman saya. Ada menjelang 3 bulan menjelang ujian SMA. Ujian akhir ya.
Itu ada 2 laki, saya sama Lucky namanya. Lucky ini anaknya orang penting KKU waktu itu, marinir KKU di Jakarta Pusat. Terus kemudian ada 2 cewek rekan saya, itu belajar bersama. Ya, itu janjinya udah keliling ya, ke rumah siapa dulu, ke rumah siapa keliling gitu. Ganti-gantian gitu ya? Rumahnya dia belum Mas. Kira-kira 2 minggu sebelum itu baru dia ngajak, yuk belajar di rumah gue ya. Begitu datang sana rumahnya tinggi gitu. Sampai depan rumah dia manggil Benny. Itu teman saya yang cewek dulu yang komentar, wah gila Ben, dia kayak manggil anjingnya, bahaya loh. Ternyata anjing herder gede gitu. Itu dipanggilnya Benny? Oh iya Benny, anjingnya namanya Benny. Pantesan kita 3 bulan itu hampir ujian kita. Dia menghindar ya? Iya dia menghindar. Akhirnya mau pulang, saya mau mundur aja dari belajar bersama minimal minggu ini. Kenapa Ben? Ditanya. Saya mau ganti nama. Jadi minggu depan majalah sekolah mau terbit itu, saya ngomong ke kepala sekolah. Besoknya saya menghadap kepala sekolah. Pak, mohon izin Pak, nggak usah dicetak dulu majalah. Majalah kan dari sekolah itu duitnya. Kenapa Ben? Enggak. Anjingnya Lucky namanya Benny, Pak. Saya mau ganti nama aja, Pak. Dia kaget juga dipanggil. Lucky dipanggil. Anjing kamu namanya Benny. Ini kamu bikin gara-gara majalah sekolah nggak terbit. Kenapa, Pak? Ini Benny mau ganti nama. Kita tunggu dulu. 4 hari kemudian saya dapat nama Benz Leo. Benz Leo. S-nya itu apa, Mas? Benz, ayah saya Suwandito. Oh, inisialnya Bapak. Iya. Terus Leo itu dari Bintang Leo. Bintang Leo. Benz Leo. Tadinya awalnya saya kasih nama 52 karena tanggal lahir saya. Lama-lama saya tahun lahir ya. Tahun lahir 52. Itu Mas. Jadi sampai sekarang orang taunya Benz Leo. Jadi saya sewaktu pulang nggak jadi belajar bersama itu, saya sumpahin itu si anjing itu. Look, anjing lu entar lagi mati. 2 tahun kemudian reuni sama dia, saya tanya, Benny gimana kabarnya? Sudah mati, udah lama mati. Kenapa? Mati tua. Waduh, tapi itu membawa berkah itu. Berkah nama itu ya. Benz Leo. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Orang tidak banyak tahu ya nama aslinya apa. Benedictus Benny Hadi Utomo. Hadi Utomo. Yang paling hafal tuh Dubes di Selandia Baru. Siapa Mas? Itu Dubes Selandia Baru paling hafal nama saya. Karena dia sering kalau mau ke luar negeri bareng, dia megang paspor saya. Mas Ben, pasportnya sini. Dibaca, jadi apa ya? Benedictus. Mas Benedictus. Mas Tanto, waduh Mas Tanto itu. Kalau saya sekamar itu sama Farhan ya. Makang Maman gitu kan. Maman, oh ya, sama-sama ini suka bangun subuh-subuh Mas. Gitu. Oh iya, dimanapun kita berada di waktu di Vancouver aja, kita bangunnya pagi-pagi tuh. Tapi saya sama Mas Tantowi itu sempat tersinggung waktu itu. Kenapa Mas? Waktu di satu kota, saya nggak tahu apakah, pokoknya di Eropa kalau misalnya. Saya itu secara diam-diam waktu keluar dari hotel berdua, nyari nasi ceritanya. Mau ke Kentucky, ternyata di Kentucky itu nggak ada nasi di sana. Cuma di sini. Yang tahu nasi itu cuma terus saya dibawa. Anda bawa ke restoran ya. Oh iya, India. Iya, aku dibawa ke restoran India. Terus saya ngomong, Mas, akhirnya saya makan nasi sama laporan ke Mas Tanto. Makan nasi sama siapa? Sama Helmi. Kok nggak ngajak gue? Salah lah. Itu seru. Salah lagi. Kalah sama adiknya dia. Oke Mas, jadi Aktuil itu teman-teman, karena beliau ini penulisnya, kalau saya adalah pemuja Aktuil, kita tuh sampai gila banget. Ya saya barangkali harus mengulang, dulu tahan nggak belanja, ya untuk membeli Aktuil. Dan itu Mas Tanto cerita juga. Ya dan wah itu bukan hanya kegilaan kita terhadap berita-berita musik ya. Tapi Aktuil itu gambar tempel. Melahirkan banyak sekali tren gitu. Ada gambar tempel atau stiker. Itu kita taruh di badan gambar tempel itu lucu-lucu ya. Lucu-lucu, orang jelek dilarang masuk. Kita taruh di pintu kamar. Di tempel pintu. Aduh.
dan ada apa Galaksi, gabungan laki-laki seksi. Iya, gitu. betul. Setelah itu Aktuil juga membuat Demam yang tidak akan pernah berulang ya, poster. Jadi di halaman tengah itu Super ada poster, super poster, ada poster, super poster. Itu kita lepas, kita tarik, dan itu kita taruh di mana aja. Wah, kalau kamar ini semuanya poster. Ada yang sampai ke langit-langit poster. Iya, justru itu ada teman Ada yang langit. ada poster semua di situ. Udah gak ada tempat lagi. Plafonnya. Wah, itu lucu ya. Posternya lucu-lucu, terutama hebat-hebat. Di Purple, Kayaks ya, ada Nektar. Wah, saya apa? Grand Funk. Wah, Grand Funk ya. Wah, lengkap lah. Itu karena udah nggak ada tempat lagi, ada aja yang sampai lantai itu, Pak. Pokoknya disisakan yang udah nggak diinjek aja. Oh gitu. Oh iya, kalau itu saya belum lihat. Ya itu gila banget. Wah, di atap-atap gitu semuanya poster tuh. Kamar-kamar penuh poster. Habis itu Aktuil juga membuat Demam apa gambar setrika. Gambar setrika. Jadi bonus, dia itu kan bonus istilahnya. Bonus. Jadi kita beli kaos putih, nanti ditempel gini, kita setrika dan itu nempel. Ada juga yang dia bikin baju dilipat-lipat terus. Itu kan Aktuil juga yang bikin. Aktuil juga ya. Banyak sekali. Itu saya ingat dulu masih ada kolang-kaling ya. Bukan kok dia jadi desainnya kayak Coca-Cola tapi ditulisnya kolang-kaling, lucu-lucu, dan itu luar biasa ya. Dan yang setahu saya sebetulnya itu di Aktuil itu kalau rapat itu zaman dulu kan mereka masih muda-muda, luar biasa. Saya sempat mengikuti rapatnya itu memang polanya adalah kamu punya ide apa nih untuk penerbitan ke depan? Terus, kan di Bandung, Mas. Di Bandung, ya. Jadi Mas Ben harus ke Bandung. Dulu mingguan atau bulanan sih, Mas? Bulanan. Kan saya ngambil gaji sebulan sekali. Di Bandung? Ke Bandung. Sekali rapat? Dikasih kamar hotel, dia nginap semalam di sana. Dan saya selalu ngomong kalau pas saya ke Bandung, saya harus ketemu hampir semua redaksi di situ. Karena saya akan belajar sama mereka. Karena saya yang paling muda kan waktu itu. Nah, cerita seperti ini menjadi menarik sekali karena pada akhirnya teman-teman di Aktuil itu juga bangga juga dapat Bensleo karena saya juri termuda di Festival Lagu Pop Nasional tahun 74. Saya sudah menjadi juri, umur saya berarti berapa? Itu 3 tahun setelah bergabung ya? Iya, betul. Jadi menjadi juri Festival Lagu Pop Nasional, yang lain itu sudah senior semua. Ada orang banyak Jepang. Sekali momen yang kita lewatkan dulu tuh ada Festival Lagu Pop Nasional ya. Ya, itu yang luar tiap biasa, tahun melahirkan lagu-lagu hebat, penyanyi hebat. Dan dikirim ke Jepang untuk World Pop Song Festival di Budokan. Pop Song Festival di Budokan Hall. Dan cerita ini menjadi menarik sekali karena pada tahun-tahun itu sebetulnya semua songwriter yang paling terkenal itu ikut itu semua. Ya. Simpan dulu Mas, kita ke Aktuil dulu. Itu ceritanya mah gila-gila tuh ya. Aktuil. Jadi begitulah di Aktuil itu kan ada penulis-penulis legend ya. Saya hafal semua tuh. Ada Denny Sabri, ada Ian Mufni. Ya kemana tuh orang ya? Saya ingat banget waktu dia wawancarain Ian Gillan gitu. Ian Gillan atau Ian Gillan-nya di Purple tuh jadi duo Ian gitu. Dia ke New York ya. Iya, betul. Wah, ada Zatako dari Medan. Dulu memang kegiatan bermusik itu di seluruh Indonesia ya. Mas Ben masih ingat ya, di setiap kota itu ada band ya, Pak, ya ngetop-ngetop ya. Dan di setiap kota itu kota besar terutama Aktuil itu kota kecil aja ada. Punya perwakilan. Koresponden. Ya, koresponden atau pembantu khusus lah. Di Medan. Nah, saya mau ngetes Mas Ben nih. Ngetes ingatan sebenarnya. Band-band Medan siapa aja Mas Ben? Minstrel. Great Session. Great Session. Terus kemudian ada apa lagi? Masih banyak belum. Destroyer. Destroyer, Rhythm Kings ya. Mercies. The Denkotnya malah belum. Destroyer tuh Guntur Simatupang. Betul. Nah, Rhythm Kings itu sama Great Session tuh bandnya orang kaya di sana. Itu kaya. Sarjana semua. Ada Darmawan Purba, Darmawi Purba. Ada yang dokter gigi. Itu Mawi Purba. Ada di sini kan? Ada di sini. Ya. Nah, cerita tentang kota-kota itu menjadi menarik sekali karena salah satu yang paling populer wartawan itu adalah Ipong Konstantinopel. Itu Ipong Sinorai kan? Bukan, itu nama aslinya Broto Supono. Jauh sekali kan. Kalau Bensleo kan dekat. Ada Beni itu Broto Supono. Nah, Mas Ipong ini bekerja di satu hotel sebagai pemain organ zaman dulu. Di Medan. Piano. Dia musisi kebetulan. Di Medan. Di Bali.
Orang inilah yang sebetulnya menjadikan Aktuil besar kalau menurut saya, karena setiap ada musisi asing maupun artis asing yang masuk ke Bali, dia wawancarain, dibocorin sama petugas hotelnya, karena dia orang terkenal di lingkungan hotel kan. Termasuk di hotel Mick Jagger itu ya, Pak? Iya, dia. Iya. Nah, tokoh inilah yang sebetulnya menurut saya berjasa, seharusnya kalau dia masih tetap ada, itu legend melebihi siapapun di Aktuil. Ipong Konstantinopel itu dapatnya dari mana? Harusnya kita wawancara dulu. Kalau saya kan ketahuan dari anjing. Kalau dia dari apa saya nggak tahu. Suatu saat Mas Ipong ini meninggal, saya nggak tahu kalau dia meninggal. Nah, karena kami ini di Aktuil itu meskipun hanya jurnalis pembantu gitu ya, atau pembantu khusus, kedekatan luar biasa. Itu kelebihan Aktuil dibanding media lain, karena saya pernah ke media lain. Itu adalah secara personal itu membentuk teman-teman jurnalis di daerah itu menjadi kebanggaan, karena mereka selalu didatangi oleh pimpinan Aktuil untuk kita mari kita berangkat sama-sama ke Bali. Nanti yang dari Medan datang ke Bali, ketemu sama Ipong di sana itu. Luar biasa. Dan itu selalu dilakukan minimal 3 tahun sekali. Tradisi itu ya. Ya, kita jalannya jalan darat. Itu dengan mobil Aktuil. Itu nggak ada kayak gitu, gila ya. Ada Remi Silado ya Mas ya? Iya, dahsyat-dahsyat. Bang Remi. Saya kalau ke Bandung selalu ketemu sama Remi Silado, karena Mas Remi itu atau Bang Remi ini selalu memberikan masukan. His genius ya. Iya, dengan pengetahuannya dia. Segala macam ya, pengetahuannya. Ya. Mas, kita kota-kota dari Padang masih ingat bandnya? Jangan-jangan tahuan saya tuh. Wah, ini Padang nih ya, saya nggak terlalu. Limestone. Okay. Iya. Palembang itu Golden Wing di Palembang. Betul. Di waktu ada Karel Simon. Golden Wing, ya. Tapi terakhir masuk Areng Widodo, Pak. Iya, Areng Widodo. Bengkel itu teater. keren. Areng Widodo keren. Satu gereja sama saya, Mas. Oh gitu, Areng di Widodo. Jakarta Selatan waktu itu. Sudah meninggal juga. Iya. Sudah wafat. Hadi Mantra itu keren. Ada di mana ya? Nggak tahu saya di mana. Iya, karena terakhir itu mereka banyak teman-temannya yang pengen bikin reuni, tapi mereka gagal karena satu persatu sudah nggak ada kan. Salah satu band senior yang pengen mempertahankan namanya dengan formasi yang berbeda, itu tinggal Panbers, tinggal Asido Panjaitan sendirian. Ya. Dan Panbers itu dari Palembang, Pak. Jadi dia lahir di Tarutung, besar di Palembang, tapi kemudian tinggal di Surabaya. Bikin Panbersnya di Surabaya, besarnya di Jakarta. Jakarta ya, betul. Pak, Panbers itu ya bersaudara bahasa Palembang, Pak. Oh, bahasa Palembang. Iya, sesama mereka tuh bahasa Palembang. Apalagi ketemu saya sama Tanto. Iya. Dan itu luar biasa. Gereja tua itu kan gerejanya di Palembang, Bos. Ya, jadi saya sangat dekat dengan mereka. Jadi Panbers, Panjaitan bersaudara. Ya, mereka orang Tarutung itu sebenarnya. Kalau saya menganggap Panbers ini berjasa karena terus terang itu ada tulisan kedua setelah Tony Kus bersaudara. Ya, setelah Kus bersaudara. Dapat Mas Tony memperkenalkan kepada Panbers. Betul. Kok tahu? Tahu lah. Aku baca tadi baru saya. Gue udah baca sebelum tamu seksi ini, saya udah selidikin dulu lah. Nah, ceritanya gara-gara berita Yuda itu mengiming-imingi ini duitnya banyak, kamu mesti jaga rubrik ini dan mesti setiap minggu itu dapat band-band baru nih. Gimana ceritanya? Datang lagi ke Mas Tony. Kan kita nggak punya telepon kan waktu itu, teleponnya juga susah, datang ke sana. Ngapain lagi, Dek? Mas, saya itu gara-gara nulis tapi saya potong, dia seneng nggak begitu masuk headline di Berita Yuda? Dia kaget, nggak pernah ada wartawan senior yang nembus ke saya dan nulisnya bagus gini. Iya, Mas Tony, yang saya ingat adalah apa yang ada di perasaan kamu itu kamu tulis saja di situ. Di sana kan dijaga, ada editor namanya. Saya nggak tahu editor. Itu salah satu kelemahan saya waktu itu adalah editor, karena tulisan saya kalau di majalah sekolah nggak pernah diedit. Saya nggak tahu itu istilahnya editor. Editor itu apa? Saya tanya. Yang mengedit itu nanti tulisan akan dipotong oleh dia yang perlu. Itu nyaris nggak dipotong, Mas, cuma titik koma. Dan saya kaget. Mas Tony, yang saya nggak enak apa? Mas Tony beli sendiri korannya. Padahal saya beli 6. Yang nulis aja nggak tahu kalau udah dimuat ya. Oh iya, nggak tahu. Itu Oh, dan ya sebelum ke Panbers masuk di komplek
Kus Bersaudara itu sudah luar biasa ya. Jadi itu memang keluarga musisi ya. Ada Mas Tony, ada Mas Jono ya. Mas John, ada Yon, ada Yok, ada Nomo. Ada Mas Nomo. Mas Nomo kompleksnya di rumahnya di depan sendiri dia. Ya. No, ini yang preman ini Nomo ini, Pak. Iya, yang preman sekali. Preman sekali. Dan zaman Kus Bersaudara kalau nggak salah dia keluar duluan. Bikin Nobo. Nokus. Bikin Nokus. Nokus. Ya, Nokus. Terus sebelum itu kan dia kerja serabutan sebetulnya. Ya. Karena setelah di penjara itu kan sebetulnya mereka sudah secara ekonomi berantakan. Iya, betul. Terus Mas Nomo jadi pengusaha. Belum. Sempat nyopir gitu. Iya, luar biasa. Nomo ini bapaknya Cica ya, kalau yang Cica sama Helen. Ya, Cica. Oke, terus Mas. Nah, cerita ini menjadi menarik sekali karena setelah saya datang lagi ke Mas Tony, ngapain Dek kesini lagi? Mas, ini gara-gara tulisan Kus Bersaudara yang berseri itu di Berita Yuda, saya harus menulis ini. Menulis maksudnya gimana? Saya suruh megang rubrik itu 1/4 halaman. Tapi kalau bisa tulisan agak panjang lagi. Siapa kira-kira Masnya? Kamu kenal nggak sama Panbers? Kenal namanya, tapi saya nggak kenal orangnya. Tulis surat ya. Kamu kasih surat ini. Tulis surat. Ini ada Benny, tolong kamu bantu karena dia benar-benar berbakat menjadi wartawan. Tulisannya pendek, Mas. Yeah. Itu cuman pengantar itu. Itu pengantar disposisi. Kata belice. Datang ke sana Hang Tuah Raya nomor 15. Kompleknya Panbers. Kompleks Panbers. Saya begitu datang, dia juga nggak kenal kan sama ini. Tapi begitu saya bawa surat dari Mas Tony, wah, dihormati. Benny ketemu Benny. Oh iya. Terus apa ketemunya langsung Benny Panjaitan. Benny, kalau ada tamu masuk yang perlu bicara tentang musik kan Benny yang keluar dia. Terus akhirnya saya dikenalin sama mereka. Terus kemudian apa yang bisa dibantu? Oh, itu penting sekali ini bantuannya. Saya jawab gitu. Wawancara sama Mas Benny. Tapi kali itu setelah dia tahu rupanya Mas Tony itu ada informasi bahwa ini berbakat jadi wartawan karena sudah menulis Kus Bersaudara tidak pernah ditulis oleh wartawan siapapun. Dari kalimat itu dia suka sekali sama saya. Akhirnya saya diterima. Kapan-kapan kalau kamu mau kesini lagi silakan datang, kita akan terima. Itu tulisan kedua itu Panbers. Baru Rasela. Rasela ketiga. Oke. Tapi seru. Itu seru. Jakarta Bandnya banyak sekali ya, Pak ya? Iya, banyak sekali. Kus plus Panbers. Seingat saya yang saya waktu itu yang bikin teman-teman lain cemburu termasuk rekan-rekan saya di Aktuil barangkali ya. Saya adalah menulis agak panjang tentang Rollis yang itu nggak pernah ditulis oleh wartawan Bandung sendiri. Rekan-rekan saya. Iya. Okay. Jadi saya menulis Rollis itu mereka bingung. Kok kamu bisa ketemu Rollis? Dapat dari siapa? Dari Gito? Enggak. Mas Benny. Benny Liku Mahua. Benny Liku itu waktu itu ada di Jakarta. Bejonya Benny semua ya? Benny Panjaitan ya. Benny Liku Mahua. Pernah ketemu 5 Benny saya. Benny Mustafa satu lagi, siapa lagi? Benny Mustafa, Benny Panjaitan, Benny Rollis itu, Benny Liku Mahua. Benny Liku, terus kemudian ada satu lagi saya sendiri, Atau Benny Raharjo satu lagi enggak ya? Itu yang bikin saya bangga sekali karena untung saya udah ganti nama. Kalau enggak dipanggil Benny juga bisa bukan Benny Gao tapi ya. Oh, bukan Benny Gao. Oh iya, ada juga Benny. Dulu ada seorang artis namanya Benny Gao ya. Sutradara itu ya. Aktor lah pokoknya. Iya, Benny Gao. Film. God Bless sempat ketemu ya Jakarta ya. Saya itu adalah orang yang mengantar God Bless itu menjadi pendamping Susi Quatro sama Deep Purple. Iya asli, tanya ke di sini ada nih nanti kita baca. Mas Ben menceritakan seluruh pengalamannya menjadi penulis Aktuil. Ya luar biasa. Ya. Nah, apa nih God Bless itu saya kenal karena tahun-tahun 75 itu sebetulnya menurut saya nggak ada satu grup pun yang pantas sekali untuk mendampingi musisi asing. Saya adalah orang yang tidak pernah menganggap
benar tulisan opening act. Grup pembuka itu saya nggak cocok buat saya. Ini adalah grup pendamping. Jadi kalau Anda mendampingi artis asing adalah Anda pendamping. Jadi harus ada kebanggaan. Terus bukan band pembuka. Bukan band pembuka. Jadi istilah opening act itu nggak cocok buat grup-grup Indonesia karena Anda punya kemampuan bagus. Apalagi ya itu kan asalnya dari Cloverleaf dari Belanda ya. Dari Belanda. Dan waktu itu Ludwig Clemens masih menjadi gitarisnya. Karena itu pada saat itu ada Susi Quatro mau dikontrak sama majalah Gadis. Ya. Tanya, Ben, kira-kira siapa yang pantas untuk mendampingi ini? Saya bilang sama Pak Sofyan, Ali Syabana. Pak Sofyan, nggak ada band lain lagi, ada di Surabaya, kos produksi pasti tinggi. Mendingan band yang ada di Jakarta. Siapa itu? God Bless. Emang di Surabaya, Mas Ben kepikir siapa? Aka. Oh, Aka. Aka kan waktu itu. Dan saya tidak terlalu berpikir ke Bandung karena warnanya itu beda sama Susi Quatro maupun Deep Purple. Yang saya pikir hanya God Bless karena punya pengalaman internasional di Masye waktu itu. Meskipun waktu itu udah diganti Yana Antono ya. Nah akhirnya saya usul itu diterima dan waktu itu dipegang sama Gojin. Gojin ya. Akwang sekarang menjadi Hendrali. Namanya banyak banget. Namanya ada 3. Mata Elang. Yeah. Aslinya namanya Gojin. Nah akhirnya saya ngomong sama Hendrali, ini ada kesempatan dampingi band asing. Kalimat mendampingi itu dia agak surprise juga. Maksud lu apa? Nanti main sama Susi Quatro. Oh ya, band dari Detroit aja. Dia udah tahu nih. Gojin ini kan juga pemusik juga. Dia dulunya kan pemusik juga. Nah, Jaguar. Apa nama bandnya? Iya, Jaguar. Benar, Jaguar. Jaguar Jakarta tapi kan? Jaguar Jakarta bukan Jaguar yang itu. Jaguar Malang kan Mickey McLebach. Iya, McLebach. Nah, akhirnya dia setuju. Saya agak lupa itu honornya berapa waktu sama Gadis itu karena yang di Aktuil saya tahu. Nah, pada akhirnya begitu sampai di situ yang bikin saya surprise itu salah satu player, saya agak lupa gitaris apa. Dia ingat saya pernah kenal ya vokalisnya ini di mana ya dia. Rupanya dia pernah ketemu dan nonton Cloverleaf itu di Belanda. Itulah yang sebetulnya saya bikin bangga tatkala Aktuil perlu pendampingnya di Purple. Saya ngomong nggak ada lain lagi adalah God Bless main. Oh, dia pernah melihat gitaris masih di Belanda. Ludwig Clemens. Oh, Ludwig Clemens ini ya? Pemain gitar. Ludwig dong. Ludwig Clemens itu pemain gitar. Iya dong. Dan yang 2 orang pulang kan begitu aja. Iya. Waktu formasi pertama itu kan ada Masye kan 2 kan pulang membuat God Bless. Jadi personil dari Susi Quatro itu sempat melihat Cloverleaf itu di Belanda. Dan yang paling hafal itu adalah Masye karena rambutnya itu kribo itu. Iya. Begitu. Jangan naksir ya Susi Quatro-nya. Ini band besar nih. Dia bilang band besar di sana. Cukup lumayan dulu Cloverleaf di Belanda kan sebenarnya ya. Betul. Dan pada saat itulah saya nggak pernah kepikir untuk ngambil Aka lagi atau ngambil Giant Step misalnya dari Bandung. Atau band apapun dari Indonesia selain itu. Apalagi Gojin waktu itu sudah punya peralatan standar, pertunjukan internasional yang cukup bagus waktu itu. Dan dia nggak sewa. Saya baru tahu belakangan ini. Gue nggak sewa alatnya. Punya dia semua ya. Iya, punya dia. Orang gila itu. Itu gila. Itu bos gue itu gila lah. Iya. Mas Ben, saya itu dengan Gojin udah tahu ya. Jadi saya bikin 2 kali PON, 1 kali opening closing SEA Games. Itu peralatannya Mata Elang. Mata Elang ya. Saya ini dulu kan wakil presiden direkturnya Mata Elang. Saya tahu. Hai bos, nanti dia pasti nonton ya. Saya mau diangkat juga sama dia. Gue lama nggak ketemu dia tuh. Oke, kembali ke itu show itu. Waktu itu dulu Susi Quatro atau dulu? Susi Quatro dulu. Iya. Oke, lagunya Cat Eyes masih. Betul. Dan Susi Quatro ini sebagai orang dari Detroit. Nggak terlalu tinggi kan orangnya. Oh ya, kecil. Agak pakai tapi selalu pakai jaket kulit dan ini resleting diturunin di sini. Betul, itu yang bikin ngetop tuh. Ngaku aja. Nah, yang menarik Mas, pada saat itu sebetulnya
saya selalu membawa sesuatu hal yang beda kalau wawancara. Apalagi wawancara dengan durasi nggak panjang, kita harus bikin orang-orang itu tertarik. Satu di antaranya saya bawa kaset musik gamelan Lodruk, ya. Jadi saya bawa wawancara sama Susi Quadro. Itu kira-kira cuma 20 menit itu, tapi dia bilang saya boleh minta ini kaset ini kan. Saya bawa pulang. Itu tipsnya Mas Ben ya kalau wawancarain orang. Iya, wawancara itu menghadiahkan sesuatu yang menjadi sesuatu yang ada unsur Indonesia yang mereka nggak pernah lihat di sini. Padahal dan mereka appreciate itu. Ya, wawancara itu akhirnya saya muat bahwa Susi Quatro mendengar ini sesuatu yang beda. Karena durasi wawancara cuma 20 menit, saya dapat apa gitu. Termasuk waktu wawancara Kylie Minogue Kylie Minogue di Australia? Di Australia, bukan. Waktu itu waktu show di sini. Waktu itu dia ada di album pertamanya tahun 80-an. Kylie judulnya. Itu semua wartawan-wartawan dari Asia Pasifik itu dikumpulkan di Hong Kong. Saya termasuk salah satunya, dapatnya kalau nggak salah 15-20 menit. Saya bawa gituan juga yang kira-kira agak memperpanjang waktu gitu. Suruh dia dengar dan dia langsung dengar dan dia akhirnya excited juga. Apalagi orang Australia sangat menghargai Indonesia ya. Betul. Nah, hal macam inilah yang sebetulnya kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang pendekatan yang harus dilakukan oleh media massa kita, termasuk tatkala BTS bisa pidato di PBB kemarin. Saya ngebayangin suatu saat ada anak muda Indonesia, dia mampu main gamelan, main apa gitu yang musik tradisi Indonesia, dia juga bicara di PBB seperti itu. Ya. Karena kalau kita tidak bawa musik lokal, budaya Indonesia, kita nggak mungkin menyanyi Amerika. Itulah Mas Ben, makanya saya agak peduli ya. Kemarin saya wawancarain Pak Hardi. Ya, sekarang saya lagi menggerakkan satu kegiatan agar kita menyelamatkan salah satu World Heritage Indonesia ya. Selain batik, selain keris itu kan angklung, Pak. Betul. Yang kita tahu sekarang Saung Ujo dalam keadaan paralys lah. Ya, saya percaya Mas Ben pasti bantu. Ya, kita lagi akan bikin malam saya dananya. Bukan mohon maaf nih sebetulnya, saya sudah mendahului Mas saya dengar ke sana ya. Ketemu sama mereka. Waktu ketemu sama saya, meskipun tidak keluar air mata, tapi mukanya ketahuan bahwa dia surprise dan ada orang datang ke sini untuk meliput ini dan memberikan ruang untuk mereka bicara sama negara gitu. Iya, karena mereka itu kan udah mengharumkan nama bangsa ya. Betul. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. Saya tanya, udah konser di mana aja menunjukkan membawa angklung? Dia bilang cuma seluruh dunia, kutub utara, kutub selatan, seluruh dunia, iya. dunia. Dan itu untuk siapapun. Kita aja terpukau, bagaimana lagi orang luar negeri ya. Orang pakai modal begini-gini aja, bisa kompak gitu mengikuti sebuah harmonisasi. Ya, saya melihat sebuah kekompakan itu cukup patuh kepada leader dan we can make harmony. Wah, dahsyat. Dan yang terpengaruh sekarang Mas Ben bukan cuman mereka sebagai seniman-senimannya aja. Ya, petani bambu terpengaruh, pengrajin. Oke, balik lagi kita ke aktual. Konser God Bless. Kalau nggak salah tahun 1975 di Istora ya? Di Istora itu Susi Quatro. September. Ya. Kemudian Desembernya 45 Desember itu di Stadion Utama. Stadion Utama. Ya. Dan itu yang katanya rusuh ya? Ya, tanggal 5-nya rusuh. Tanggal 5-nya rusuh. Karena itunya jebol kan. Jebol. Saking banyak yang mau nonton. Saking banyak menonton. Ya. Dan itu katanya yang membuat akhirnya Aktuil bangkrut ya? Tutup. Itu konfidensial tuh, nggak boleh dijawab. Tapi gue tahu lah. Habis itu kan Aktual tutup kan? Mas, begini Mas, sebetulnya di kontrak itu kan ada anunya. Ada klausul kalau terjadi kerusuhan, iya betul. Akan ganti rugi. Kerusuhan terjadi dianggap wan prestasi karena tidak mampu untuk menyelesaikan itu, menjaga itu adalah sesuatu yang kena di itu. Hari ini rahasianya dibongkar, gue mau udah tahu. Tapi itulah yang sebetulnya pengalaman yang luar biasa karena God Bless kebetulan adalah hari kedua. Waktu jebol itu dia main hari kedua. Hari pertama dia nggak main karena ada konflik antara almarhum Denny Sabri dengan
Gojin, masalah peralatan dan lain-lain. Karena bagaimanapun juga saya memang mendorong agar God Bless itu harus main 2 kali sebetulnya. Karena mereka dapat kontrak 2 kali juga kan. Oh, hari kedua tuh God Bless nggak main ya Pak? Hari pertama enggak. Hari pertama enggak? Ya, hari kedua yang main. Hari kedua Betul. yang main. Ya. Ya. Dan itu memang penggemarnya dulu ya, masyarakat Indonesia mungkin tontonan itu kan tidak banyak ya Pak. Ya, ya, tidak banyak, belum TV, cuman ada TVRI. Ya. Ya. Dan apa namanya? Nggak ada game ya, nggak ada game yang kayak sekarang. Dan wartawan nggak ada, Wikipedia nggak ada. Nggak ada. Jadi kita tuh memang dulu, wah kalau udah dengan musik itu gemarnya luar biasa. Betul, Saya ingat dulu waktu di TVRI suka ada show gitu yang klip. Ingat banget Mick Jagger lagu NG gitu di kereta gitu diputar berulang-ulang oleh TVRI dan kita nonton gitu ya. Itu luar biasa. Dan Music Express ya, luar biasa. Jadi waktu itu memang gemarnya orang kepada musik luar biasa ya. Ya. Dan apa namanya? Buat saya kebanggaan itu tatkala ada band Indonesia menampingi supergroup, terutama Deep Purple, meskipun waktu itu gitarisnya Tommy Bolin kan. Tommy Bolin bukan Richie Blackmore. Richie Blackmore. Tapi Tommy Bolin mainnya juga karakternya kuat sekali itu grup. Dan Deep Purple itu band supergroup nomor 1 dunia. Nomor 1, ya. Dan yang hebatnya Aktuil tuh berkali-kali, saya tuh paling suka pollingnya Aktuil tuh. Jadi Aktuil tuh dulu bikin polling, basis terbaik, drummer terbaik, vokalis terbaik, luar negeri dan dalam negeri. Dan akhirnya polling itu karena Aktuil sudah take over ke Bang Sondang, waktu itu saya minta izin, gimana kalau polling itu saya lanjutkan. Akhirnya saya lanjutkan ke Majalah Gadis, saya lanjutkan ke News Musik sewaktu saya bikin News Musik. News Musik ya. Dan sempat dipaglarkan. Bersama Maksi ya? Ya, Maksi Gunawan, dan sempat saya dipaglarkan di apa namanya? Diambil oleh Indosiar waktu itu untuk angket itu ditayangkan. Dulu mereka angket ya, dulu Aktuil itu. Dan musisi itu terhormat banget. Oh iya, ditunggu. Gitaris terbaik siapa gitu. Itu yang menang Ian Antono lah, ya macam-macam gitu-gitu aja kan. Betul. Seputar-seputar di mereka aja gitu. Benar. Tapi seru. Kalau vokalis itu Ahmad Albar yang merajai. Kalau main keyboard banyak tuh ya, bass banyak. Ada Yoki, ada keyboard itu ada Soman Lubis. Ada. Terus kalau bass ada Arthur Kaunang ya. Iya, Sonata Tanjung, drummer. Tapi yang jago di beberapa posisi itu almarhum Dedi Dores, karena dia pernah keyboardis dan gitaris kan dia. Apa aja tuh? Musik aja apa? Pencipta lagu apanya, mau rock, mau dangdut, mau kasidaan dia buat semua tuh. Itu jenius Pak orang itu. Iya, betul. Dan Dedi Dores tuh pernah main di mana-mana ya. Pernah main di God Bless, pernah bikin Super Kids ya. Iya, Super Kids. Pernah di Freedom. Iya. Freedom Rhapsodia. Sama Jelly Tobing sama itu ya, Super Kid. Jelly Tobing sama Dedi Stanza. Dan itu sempat tur karena itu Kang Denny Sabri waktu itu memang punya akses ke beberapa kota. Dan menarik karena trio ini kan tidak sekedar ELP, orang pikir cuman Emerson aja, like Palmer aja, tapi grup Indonesia harus ada. Waktu itu kan SAS juga bertiga. Jadi dulu ada band namanya AK. AK itu grup yang dipimpin oleh Uco Harap, bapaknya yang punya apotek Kaliasin namanya. AK itu Kaliasin, tapi begitu Uco-nya Uco itu dulu ya teman-teman, itu aneh-aneh tuh, nyanyi kakinya digantung ke atas, kemudian dulu tuh performance itu nggak sekedar nyanyi ya, betul, itu namanya stage act, masuk peti mati, bawa ular, disalib ya, macam-macam tuh. Yang kalau Mickey Mitchell, nyembeli kelinci. Iya. Bukan milih, pakai giginya. Digigit gini, gigit burung lah. Wah itu Mickey Mickelbach. Nah dulu bandnya Upet. Mickelbach. Upet, Bentul. Jaguar. Betul, dari Malang. Saya ketahuan banget umurnya. Dari Malang. Nggak apa-apa. Sama Ugel Eyes. Ugel Eyes itu kan Upet, OE itu. Iya, Upet. Ya dulu rokok. Pabrik rokok. Bentul pabrik rokok itu dulu. Malang dulu bandnya keren-keren. Keren, ya benar. Termasuk Abadi Susman segala macam ya. Jadi sebetulnya Mas Oo Aquarius itu, kalau dia nggak jadi produser, dia main musik sebelum. Itu kan muridnya Ian Antono, dia main gitar. Kalau Mas Oo nonton ini dia ketawa, dia tahu aja, lu buka kartu gue gitu.
Dulu teman-teman, ada 2 kota, jangan ngaku super grup kalau nggak bisa menaklukkan 2 kota itu. Malang satu sama Bandung, satunya Bandung atau Medan, nomor 2-nya Malang. Ya. Kalau nggak dilemparin di Malang, nah itu sukses. Dan Mas Ben tahu nggak, seluruh band dulu kan rata-rata rock ya. Ya. Lagu wajibnya apa? Challenge Time sama Smoke on the Water. Iya. Waduh. Baru belakangan itu kompetisi band Anak Adam sama Spain. Sama Spain. itu lagu yang paling ruwet tuh ya. Anak Adam ruwet, Spain ruwet. Sama satu lagi dong, musik. Lagunya itu lagunya apa? God Bless, itu lagu wajib festival musik rock. Aduh. Dulu juga kita kalau di Amerika kan ada Woodstock ya. Ya. Woodstock itu adalah apa ya? Parade kita band punya yang gila banget. Indonesia juga buat Aktuil juga ya? Bukan. Aktuil tetap ya? Bukan. Sebetulnya belum, media itu tidak berperan di situ sebetulnya. Kita hanya liputan aja. Summer 28. Namanya bahasa Inggrisnya summer, tapi itu summer kan. Suasana meriah menjelang kemerdekaan ke-28. Summer 28. Kalau kita ngomongin bukan summer. Itu di tempatnya New Hanxiang, itu tempat apa namanya? Yang terakhir itu dia lebih ke produk post production film. Jadi di Pasar Minggu. Luas banget itu tempatnya. Dan itu menarik. Parade band-band lucu-lucu itu. Yang paling menarik adalah, dan ada di buku saya ini adalah wawancara dengan Rollis, karena Rollis main saron. Yang main kalau nggak salah Gito atau siapa ya. Dia main gamelan dicampur dengan brass section. Dan itu ngalahin grup-grup dari luar yang main di situ. Kan ada Singapura, ada Malaysia, ada itu seluruh band tampil. Iya. Tapi yang paling menarik perhatian itu, Mas Ben ingat nggak? Rawi Rontek. Rawi Rontek. Ada penggorengan di atas. Itu pemain The Boss ya. The Boss nyanyi. Namanya Bahtiar. Iya, Bahtiar. Bahtiar ya. Jadi dia nusukin apa jeruji sepeda keluar sini nyanyi. Rawi Rontek. Ada Voodoo Child. Dan hari ini nanti acara ini biar ditonton sama Mas Anu ya, Pak Ishadi. Karena waktu itu tahun 76 kalau nggak salah. Saya melamar Pak Ishadi itu untuk meliput acara musik atau festival musik di Gedung Sate, dan itu yang bikin Aktuil. Dan itu masuk ke TVRI. Ke TVRI. Zaman Pak Ishadi ya. Itu Pak Ishadi itu yang krunya Pak Ishadi. Salah satu musisinya namanya Iwan. Namanya Iwan itu kan masalah pemain minstrel. Dia karena itu, kalau dia musisi, akhirnya Pak Ishadi, kamu mau nggak anunya? Iya Pak, nanti tapi kita kita atur agar teman-teman itu tidak melihat kamera terus kakinya ke kamera gitu. Oh ya, kita atur dulu, jangan sampai itu. Kalau live seperti itu nanti diedit sama mereka. Nah, yang cilaka waktu interview itu, wawancara itu adalah saya bawa Kinana Sution wawancara dalam event itu. Pakai sendal jepit. Ini anak buahnya Pak Ishadi itu jahil-jahil tuh. Kakinya itu disorot gitu. Akhirnya diomelin dia. Kenapa itu musisi pakai sendal jepit kamu sorot? Itu zaman Pak Ishadi top benar. Top. Nah, beliau legend. Pak S ini adalah salah satu tokoh yang sebetulnya memberi ruang bagi seniman musik itu masuk TVRI. Dan itu bersejarah sekali waktu itu, karena pada saat itu saya sempat tanya, kos produksinya gimana nih Pak? Kami akan datang ke sana, cuman siapkan aja beberapa fasilitas yang liputan ini bisa berjalan lancar. Sama sekali nggak ada duitnya. Itu gila, mereka datang dengan kru. Terharu sekali. Sampai saat ini saya bersahabat sekali sama beliau, karena Pak S ini adalah orang yang pada akhirnya membesarkan media massa, membesarkan musisi Indonesia. Membesarkan TV juga. Ya, TV juga. Ya, itu luar biasa lah. Kalau Pak Isma, respect. Saya kerja dengan anak kayak sekarang. Oh iya, si Maulana. Kita ada proyek lah. Cuman saya cemburu aja sama Pak S. Kenapa? Pak S kapan-kapan pinjam sepedanya dong. Kok sepedaan? Masih kuat. Lo sepedanya harganya mahal itu. Saya pernah ditanya, Dan kira-kira kamu taksir harga sepeda ini berapa nih? Wah, nggak berani naksir Pak, sepeda Pak Ishadi. Kira-kira anunya apa ontelannya itu apa nih? Kayu.
yang untuk kaki itu. Iya ya, pedal. Itu aja pedalnya itu aja udah mahal. Beliau ngomong itu pedalnya aja udah mahal. Pedalnya tuh seharga sepeda juga. Udah Pak, saya nggak berani ngomong Pak. Oke, jadi balik ya. Jadi sayang sekali masa-masa kita seperti Aktuil itu udah nggak kembali lagi. Betul. Dulu pernah ada majalah musik yang sangat kuat ya, High. Dan saya pun pernah menulis di High. Saya apalagi waktu saya di Amerika, saya mewawancarain Metallica. Aku tuh Metallica tuh aku andil loh Pak. Aku yang ngontek mereka, yang buatin kontrak. Saya loh Pak. Ya karena saya wawancara di backstage dengan Jason Newsted. Ya, dan saya pernah mengcover semua tuh. Paula Abdul. Tahun berapa itu ya? 91-92. Guns N' Roses. Saya nonton Guns N' Roses 3 kali, Metallica 3 kali, Genesis. Wih. Saya ingat banget tuh. Pada saya saat ikutin Mas Benz gitu. Pada saat saya dan kawan-kawan bikin news musik itu, kita secara personal nggak deket ya. Iya. Kalau nggak saya jadi Iya. Redaktur khusus. Aku dulu satu tulisan $100 Pak. Oh iya. Oh iya. Tahu. Satu tulisan $100. Zaman itu. Ya? Zaman itu. 91 loh. Iya. Jadi dulu saya 1 bulan tuh 4 kali nulis lah. Paula Abdul. Saya pertama Paula Abdul, MC Hammer gitu-gitu. Iya. Saya udah nonton semua. Mas kita balik ya. Jadi zaman-zaman itu High pun sekarang udah kehilangan panggung juga. Dulu seluruh musisi luar kalau mau manggung ke Indonesia pasti melalui High. Kita ke World Pop Song Festival di Budokan. Dulu betapa berjayanya ya penyanyi-penyanyi Indonesia. Ya betapa berjayanya penyanyi Indonesia yang tampil secara rutin di World Pop Song Festival. Mas Ben bisa cerita? Ya. Event ini sebetulnya adalah event yang membanggakan sekali. Kenapa Indonesia bisa masuk? Karena Indonesia negara terbesar penduduknya keempat di dunia. Itu pertimbangannya. Kalau instrumen musik Yamaha itu masuk Indonesia, maka sponsornya Yamaha kan? Sekecil apapun pembelinya itu pasti lebih tinggi dibanding pembeli Singapura misalnya atau meskipun mereka kaya-kaya. Itulah yang menyebabkan Indonesia selalu langsung masuk semifinal. Dan itu perjuangan dari Pak Hugeng almarhum. Jadi kami akan setuju Yamaha masuk di sini, tapi tolong bantu musisi Indonesia kalau masuk ke World Popular Song Festival di Tokyo itu harus masuk semifinal langsung. Kami bertanggung jawab terhadap kualitas karena musisi Indonesia itu punya bakat talenta luar biasa, baik penyanyinya maupun songwriternya sama arrangernya. Kita tahu Mas Idris Aldi waktu itu terkenal karena dia ilustrator musik film dan garapnya di sana. Pada tahun 74 saya jadi juri di sana karena ya atas nama Aktuil itu. Jadi saya termasuk wartawan termuda yang satu-satunya wartawan yang jadi juri waktu itu dan masih muda sekali. Padahal tahun 76 saya dapat undangan di sana. Tentu saja saya laporkan ke Aktuil. Kita dapat undangan untuk ini. Iya Ben. Akhirnya dilatih untuk makan makanan Jepang sama Mas sama Mas Toto Raharjo. Pendiri Aktuil. Iya, pendiri Aktuil. Benz, kamu makan, kami bangga Benz bisa berangkat ke sana karena ini adalah Anda wakil Aktuil. Bawa nama Aktuil yang baik ya. Oke, Bos. Nanti cover story Benz yang bikin foto kayak apapun juga jadi cover story ada dia nanti di situ. Cuma di sini kalau nggak salah nggak belum dipasang ini karena ini masih dummy. Nah, nanti Mas Helmi akan menjadi orang kedua setelah Mas Tantowi Yahya yang dapat buku aslinya. Kenal Mas Tantowi ya? Dari kecil kenal. Oh, dari kenal. Nah, cerita itu pada akhirnya tahun 76 berangkat. Itu menjadi menarik sekali karena itu adalah justru saya kali pertama ke luar negeri dan itu membawa liputan besar karena saya mewakili juri sekaligus mewakili media musik yang terbesar dari negara yang namanya Indonesia. Kirim siapa Indonesia waktu itu Mas? 76 tuh. Grace Simon, Renjana, lagunya Guru ya. Guru Soekarno, Mas Guru, Idris Ardi sebagai arranger dan mengkondak musisi jumlahnya 52 dan itu ternyata anak buahnya dia untuk musik film kalau di laboratorium di sana. Jadi saya lihat latihannya itu di Epicurus Studio di Jepang di Tokyo itu Idris Ardi dihormati sekali. Karena itulah Indonesia bangga tahun 76. Mas Ben tuh 3 kali ya?
3 kali saya. Tahun 77 siapa, Mas? 77 itu kan Renjana tapi nggak menang ya? Renjana nggak menang. Oke. Terus 77 yang menang itu adalah Aji Bandi. Aji Bandi, Damai Tapi Gersang. Damai Tapi Gersang. Hetty Koesendang. Hetty Koesendang, ya. Terus saya ke sana lagi tahun 82 menang. Siapa? Outstanding Song. Lady. Oh, Lady. Harvey Malaiholo diciptakan oleh Anton Isudibyo, dan waktu itu Harvey mengalahkan 2 musisi dunia. Saya sebut ya, Celine Dion dan Bryan Adams. Betul, ya. Karena itu top-top semua. Harvey itu pernah mengalahkan Celine Dion, Bryan Adams. Sekarang Celine nama Bryan udah di mana? Harvey masih di sini. Masih di sini. Indonesia. Oh, lagunya keren, Mas. Keren. Lady, the theme of love, I continue. Dan kebetulan pada tahun-tahun hampir bersamaan, tatkala Yamaha itu memutuskan untuk World Popular Song Festival itu berhenti karena ternyata dari sisi penjualan alat musik tidak mendukung, tidak memuaskan lah ya. Tidak memuaskan karena nggak langsung ke musiknya kan, ke alat musiknya. Akhirnya jadilah Light Music Contest. Light Music Contest, LMC. Ya. Indonesia berjaya juga ya. Oh, berjaya. Modulus ya. Itu si terutama Kahitna kan. Kahitna. Cerita Cinta itu album itu akhirnya saya garap karena waktu itu Kahitna menang di sana sebagai juara pertama. Tokyo itu jeleknya gini. Juara pertama tuh selalu kembar sama mereka. Iya. Kembar. Jadi Kahitna itu dapat medali emas, mereka juga dapat medali emas. Namanya lagunya Lajengan, lagu tentang layangan. Tentu saja ada warna etniknya. Begitu masuk ke Jakarta, pulang ke Indonesia, lagu itu ditolak oleh produser rekaman. Akhirnya saya rekam itu. Saya eksekutif produser pertama Kahitna, Cerita Cinta, dan itu bangga sekali. Terutama yang bangga siapa? Bukan saya yang bangga. Siapa? Yang bangga Yofi bilang, itu Mas, kalau nggak ada Mas Benz kita belum tentu kayak gini, Mas. Kenapa? Mas Benz yang merekam, terus kemudian terjadi kecemburuan sosial sama Bu Acin. Bu Acin, loh ini band kok direkam? Oh itu orangnya good looking, kan cakep-cakep tuh orang. Itu band yang pernah kita tolak dulu. Di situ di whiteboardnya itu ditulis Kahitna, produser band Sleo gitu ya. Studi rekaman berapa shift gitu. Datanglah orang utusannya Musika, saya di lobby, gimana kalau masuk gitu. Nah, Yofi kenapa dia cerita begitu? Dia bangga sekali karena apa? Kalau nggak lewat saya, kemungkinan Acin tuh nggak dengar. Karena apa? Yang rekam kan band Sleo. Kecemburuan sosial terjadi. Yang rekam itu wartawan loh. Kamu malu masa ditolak? itu tahun 92 itu, Mas. 92. Ya. Dia pulang dari sana. Waduh, Yofi mau nangis, datang ke saya waktu itu udah di majalah. Anita Cemerlang. Majalah keberapa sih sudah? Majalah ketiga setelah Gadis. Di Gadis itu kenapa saya harus mengundurkan diri dari Gadis? Karena di Gadis tuh laki-laki nggak boleh jadi pemimpin redaksi. Diskriminatif. Diskriminatif. Gadis, Mas. Oh iya, Gadis. Gadis ya. Femina juga nggak boleh laki-laki, harus perempuan. Mas, balik ke World Pop Song Festival. Ya. Dan yang kita sebut tadi bukan satu-satunya wakil Indonesia. Yang paling legend itu adalah lagunya Titiek Puspa ya, Cinta ya. Cinta. Dibawain oleh Bruri kalau nggak salah, Mas. Tahun Cinta 73. 73 ya. Dan terus juga ada lagunya Mas Guru. Kembalikan balikku padaku. Itu menang. Itu menang. Itu justru menang 2. Keren banget itu. Itu Kawakami Prize sama apa istilahnya? Satu lagi apa? Kawakami itu kan Presiden Yamaha. Ya. Presiden Yamaha itu kalau dia tertarik sama lagu itu langsung trofi itu dikasih, medali itu dikasih. Satu lagi adalah best applause. Jadi kalau applause yang paling banyak, ya itu dapat Kembalikan Baliku juga waktu itu. Kembalikan Baliku itu yang nyanyi Yopi Latul, backing vokalnya adalah Trio Libels. Iya.
Bukan Lex Trio ya? Lex Trio dan Trio Libels. Iya, Trio yang kesana Trio Libels ya, Mas? Iya. Gitu. Waduh, itu mah luar biasa. Lagunya sampai sekarang, makanya waktu Bali sekarang sepi itu saya berkali-kali, kembalikan baliku padaku. Tapi bagus lagu itu, Bang. Oh, keren. Luar biasa. Etnik ya, modern. Iya. Mas Guru tuh dulu top lah kalau kalau bikin lagu ya. Kita tuh sekarang menanti karya Mas Guru selanjutnya. Oke, Mas, ini jadi buku. Ya. Perjalanan Mas Ben dalam menjalanin sebagai dari ini Rasela ya. Kebetulan ini tahun 72. Ini yang tukang foto keliling tadi. Enggak, itu saya. Oh, itu ini udah mulai foto. Ini itu udah, foto Ben Sleu. Udah agak sugih nih. Udah. Udah punya kamera. Honornya udah mulai gede, Mas. Ben Sleu ya. Ini aku kok ada cover Farouk Afero aja Mas Ben wawancarain ya? Iya, wawancara panjang itu. Itu saya potong betul. Ini Yon Kuswoyo, ini legend ya. Ini bagus nih. Itu gila itu motretnya. Wih. Ini posternya masa lalu. Ini idolanya pria-pria zaman itu, Raquel Welch. Oh iya, zaman itu ya. Bom seks. Nah, ini Mas, di sini minum, monggo ya. Di sini nggak ada nggak ada mereknya di sini. Ya, nggak ada ya, nggak boleh. Boleh aja, sponsor. Yulia Yasmin. Ini penyanyi, penyanyi Indonesia, penyanyi pop Indonesia. Ada gambar setrikanya, ada poster dua muka, bayangin. Poster dua muka, bolak-balik artinya ya. Ini Kiki Maria. Oke, terus ini yang karya Mas Ben semua nih. Ya, terus 11. Ini ada si kembar. Ini asuhannya dari Nomo Kuswoyo. Jadi Nomo itu begitu dia keluar dari Kus Plus, dia bikin Nokus, dia bekerja sama dengan Yukawi kalau nggak salah. Yukawi. Kalau itu kan Remako ya. Dia semuanya Bimbo lagi top, di Remako dia bikin Nobo. Iya, logo. Nokus. Ya, dia bikin itu dan kemudian ini penyanyi yang dia orbitkan si kembar, ada Alex, ada Yakob. Ya, duanya udah wafat dua-duanya. Iya, cantik-cantik. Satu menikah dengan Joyce Erna. Lagunya tuh frustrasi, lagu kayak SMA, Mas. Cinta itu seperti kupu-kupu yang sedang tinggi. Gitu dulu. Kami dulu sempat patah hati satu kelas. Lagunya lagu itu tuh. Apa menaik? Kalau patah hati? Iya, wah. Siapa nih? Iki Sobo Grasimon. Penyanyi dan ini aktris juga. Iya. Wah, waktu main Cincin Berdarah, Pak. Wah, seru ini. Wawancara dengan Black Brothers. Ini band kontroversi juga ya. Betul. Sempat ada yang band dari Papua tapi sempat lari ke Belanda ya. Iya, dan itu yang wawancara saya. Suatu saat saya meliput jazz festival sana. North Sea Jazz Festival, ketemu sama ini. Dia main di Black Brothers main di pantai apa namanya pantainya itu. Itu main di situ. Dia kaget. Loh Ben, kamu kok bisa sampai sini? Nonton North Sea dong. Wartawan mana dulu? Aktuil. Ingat nggak? Ingat Black Brothers, ingat sengketanya dengan Albert Sumlang. Oh iya, memperebutkan hak cipta lagu Kisah Seorang Pramudia. Iya. Sampai saat ini nggak ketahuan itu seperti apa nih hasilnya. Berakhirnya gitu aja. Farouk Afero. Ini bintang antagonis Indonesia. Tidak pernah mendapat protagonis. Enggak pernah, nggak cocok juga mukanya. Keren banget Farouk Afero ya. Keturunan Pakistan ya. Lahir di Pakistan juga. Iki siapa? Oh, ini Titi Kadarsi. Iya. Ini model. Ya. Supermodel Indonesia. Dan itu ibunya Indra Kadarsi. Ya. Yang BIP ya. BIP. Dan keyboardisnya Slang dulu. Slang di formasi awal ya. Itu adalah supermodel Indonesia pertama. Betul. Top. Badannya top kurus sekali. Banget kayak Twiggy. Zaman dulu ada supermodel dunia namanya Twiggy. Wow, ini bos saya. Ini adalah orang yang berjasa membawa saya ke dunia entertainment. Saya setahun bekerja dengan beliau, Ireng Maulana. Oh, Mas Ireng. Oh iya, sempat ya. Saya sebelum tamat di STAN, sebelum diambil Ani Sumadi, dan orangnya baik sekali Mas Om Ireng. Eugene. Dia saya sempat menulis salah satu gitaris yang paling bagus tapi gagal menyebut huruf R. Iya. itu. Eugene namanya. Eugene ya. Timothy.
Eugene Timothy Remako. Oh, Remako, iya. Ya, Eugene apa gitu. Oh, Mas Ireng. Mas Ireng. Oh, Mas Ireng Eugene. Kalau kakaknya keyboard itu Bodwin. Iya, iya. Ya, Oh, Maulana. Iya, iya. Aktuil. Ini adalah Arthur Kaunang. Bapaknya Tessa Kaunang. Iya. Ini adalah dulu di AK dan kemudian membuat SAS. SAS itu adalah C. Abidin, Arthur Kaunang dan Sunata Tanjung. Sekarang jadi pendeta. Betul. Wah, dulu galak ini ya. Tapi dulu band-band tuh kompak loh Mas ya. Ingat nggak Mas dulu? Oh, bagus banget mereka. Dulu ya. Persaingan, nanti kita ngomong itu sebelum kita tutup. Ini bisa 3 jam ngomong Mas band ini. Ya, jadi ini kita bikin seri berdua ya. Seri berdua. Dulu tuh kan nggak Mas, apa band-band itu kan demikian kompak ya. Satu lagu Cinta Abadi ngetop yang dulu ada band-band itu yang super grup itu Kus Plus, Panbers, Mercies. Yang keempatnya orang bisa nyebutnya Deloitte, bisa nyebutnya Favorite. Saya yang mengharukan sekali adalah rekan-rekan ini selalu bersyukur ada Kus Bersaudara. Ya, jadi itu menjadi inspirasi mereka. Jadi role model, bahkan yang namanya Panbers itu membentuk kompleks Panbers di daerah Kebayoran Lama itu juga karena itu kan mereka tetap pengen bersaudara. Dan apa yang dikatakan Mas Helmi tadi, mereka kompak, iya, memang betul. Sangat kompak. Tatkala saya bawa suratnya Mas Tony pada Bang Benny, itu juga direspon luar biasa. Waktu Rasela mau masuk rekaman, saya bilang sama Mas Tony, ada band ketiga yang kelihatannya mau masuk rekaman. Apa namanya, Rasela. Saya dengar Yo itu sering ke sana nih. Rupanya Mas Yo itu menjadi gurunya Rasela itu untuk menciptakan lagu agar punya karakter. Nah, ini menjadi menarik Mas, apa yang dikatakan tadi benar. Sementara grup Bandung itu kompaknya juga setengah mati. Grup Bandung tuh nggak ada pesaing mereka, persaingan nggak ada. Mereka saling bantu. Di markasnya almarhum Hadi Rusli, itu kan semua berdatangan ke sana, para musisi itu. Semua ke sana ya. Iya. Mau apa di KSB, mau apa gitu, semua di sana. Gang of Hadi Rusli dan lain-lain. Dulu Hadi Rusli itu kita bisa bahas sendiri juga ya. Cerita seperti ini menjadi menarik sekali karena tatkala Deep Purple main tahun 75, kemudian ada God Bless main di situ. Maka SAS waktu itu sudah jadi SAS, mereka sudah pecah. Datang ke Jakarta itu, saya lihat Mas Arthur itu ngomong-ngomong saya, Ben, gue bisa nggak sampai ke backstage? Oh, bisa. Akhirnya saya kasih ID, mereka melihat bagaimana yang namanya dry ice itu dikepulkan di situ. Dia belajar dari situ. Akhirnya dia bilang ke manajemennya SAS di Surabaya, kita bikin kayak gitu. Nggak tahu ngepulnya pakai yang gini gitu. Tapi itu sejarah waktu itu, karena semuanya teknologi itu dimulai dari sesuatu yang paling sederhana ya. Dan itulah yang terjadi. Betul. Lampu dulu kan dicat lighting, iya. itu unik kan. Itu kuning hijau itu dicat. Iya. Dulu saya ingat banget ya. Tiba-tiba latah ya Pak. Satu band bikin album Melayu semua. Iya, betul. Rock semua. Dan itu kerjaan Eugene. Iya. Nah, kamu niru ini aja. Yang lucu Kasida, Kus Plus semuanya ikut. Yang nyanyi Muri kan? Yang nyanyi Muri. Aka yang bikin top Kasida. Jadi itu menarik. Judul lagu mereka sama. Cek aja, Cinta Abadi itu semua band punya itu tuh. Di buku saya ini, Ben Sleo dan Aktuil ini juga ada cerita. Saya wawancara sama Kuswoyo Senior. Kita menjulurnya Pak Kuswoyo Senior. Dia mengatakan sebetulnya kalau musisi Indonesia ini sudah kaya, sebetulnya kami sudah punya istana gitu. Itu kalau menurut saya pendapat itu relevan sekali dengan sekarang. Orang protes terhadap penerimaan royalti yang kecil sekali kan di musisi Indonesia. Dulu kan belum. Kalau enggak mereka udah kaya semua. Nah, saya pernah wawancara sama Mas Yo. Kus Plus Kus Bersaudara itu lagunya dibawain kemana-mana. Apa yang didapat dari itu? Enggak. Sedih Pak. Dan keluarga Kuswoyo senang sekali tatkala kita bisa membantu keluarga itu. Itu mengharukan sekali Mas. Tapi sekaligus itu menjadi mimpi buruk bagi pemberian royalti karena hak ekonomi
hak moral itu harus dihargai mereka. Seringkali kita kalau nonton pembawa lagu Coach Bersaudara itu nggak nyebutin ini ciptaan Mas Tony atau ciptaan Mas Yon, ciptaan itu nggak disebutin sama mereka. Mereka main dapat duit dari situ, tidak membayar royaltinya, hak moralnya juga nggak dapat. Kalau kita ngelihat ya penyanyi-penyanyi dulu ya Pak, hidup masa tuanya itu, kalau di luar negeri kan Elvis sudah meninggal masih kaya Pak. Betul. Elvis, Michael Jackson. Sekarang bukan apa, termasuk almarhum Chrisye ya. Wah, dengan karya kayak gitu mestinya, waduh, itu anak istrinya mestinya jauh lebih sejahtera. Dan bukan hanya beliau aja Pak. Bagaimana dengan dulu banyak penyanyi-penyanyi masa lalu hebat gitu di masa tuanya memerlukan bantuan untuk pengobatan. Ya kan, apa yang terjadi pada Favorit Band, ya kan, apa yang terjadi kepada The Mercies, Deloitte, gitu loh. Apa yang terjadi kepada Kus Plus sekalipun, Panbers sekalipun. Dan mereka tatkala mereka wafat, hidupnya jauh dari sejahtera. Itu yang luar biasa. Itu yang sedih. Yang kabar paling membuat kita miris tuh, anaknya Didi Dores tuh sampai jadi tukang ojek, sampai jualan itu Wih, itu legend. Berapa penyanyi yang diangkat oleh Didi Dores? Just name it tuh, Inneke Ardila dan sebagainya. Tapi, ngomong-ngomong Mas Helmi pernah lihat rumahnya almarhum Didi Dores nggak? Belum. Saya kalau ketemu sama dia itu selalu di hotel. Nomaden dia kemana-mana berkarya itu di hotel gitu ya. Memang hidupnya sih memang hidupnya kita tahu lah ya. Nah, almarhum ini memang luar biasa karyanya. Bisa dalam 1 bulan itu bisa 5 album dia keluar. Seminggu sekali. Bagus. Bagus-bagus. Lo mau pesan lagu apa deh? Lagu rock, lagu Melayu, lagu mendayu-dayu. Yang dihajar semua. Terakhir sebelum dia meninggal, kalau nggak salah 2 minggu sebelum meninggal itu sempat menyanyi. Kalau nggak saya ingat itu sama Ratna Listi atau sama siapa gitu. Pokoknya penyanyi perempuan pernah menyanyi duet sama duet itu belum diisi vokalnya, dia wafat. Dan semuanya kaget nih, karena orang nggak pernah dengar dia sakit gitu. Karena dia ada di mana-mana kan. Kalau nggak salah saya masih ketemu lah ya. Waktu itu saya membawain satu acara musik di TVRI. Sebelum saya jadi dirut tuh. Pernah menampilkan beliau juga tuh, Didi Dores. Legend. Nyiptanya bagus, ya. Kemudian menyanyinya lumayan, ya. Oke, Mas Ben. Dan orangnya Sunda sekali ya ngomongnya. Sunda banget ya. Slang Sundanya. Populer sampai ke Malaysia ya. Jadi majalah saya ini pada saat kita wawancara ini sebetulnya buku ini. Buku ya, sorry. Buku ini besok baru akan terbit. Ya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya pesankan. Saya mohon maaf kalau tiba-tiba ada beberapa data yang kurang valid. Itu karena pertama buku ini hanya saya ngerjain sendiri ya. Iya, dan saya ngoreksi sendiri. Di belakangnya itu di back covernya itu ada testimoni dari orang-orang Mas Ganjar Pranowo sama ada Mas Tanto juga jalan. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadikan legacy bahwa dunia jurnalistik juga pernah membuat sesuatu. Minimal ada majalah Aktuil waktu itu. Ini press card ini sebelum saya berangkat ke sana nih. Sebelum dibikin khusus ke Jepang tahun 76. Dulu ini saya bisa nemuin itu. Untuk pengetahuan aja, di samping Aktuil dulu juga muncul sempalan lah ya, majalah Top. Ya, dengan Remi Silado dan Theodore KS. Terus ada juga majalah Junior, Mas Heri Mansur. Ya. Saya juga pernah nulis di Junior. Mas Heri Mansur. Ya, Mas Heri Mansur. Dan ada satu lagi, Mas, sebelum menutup acara ini, kita juga apresiasi karena banyak jurnalis yang mereka ternyata adalah penulis lirik yang baik, almarhum Remi Stansyah. Ya. Terus kemudian Mas Theodore KS tuh menulis Rumah Kita, liriknya adalah dia bersama Ian Antono, penulis melodi lagunya. Terus kemudian ada almarhum siapa, banyak yang sudah wafat, mereka adalah penulis. Kemudian penulis lirik yang baik, dan kita kehilangan mereka karena mereka ini sebetulnya tidak sekedar jurnalis yang menjadi teman tandem saya kalau menulis, juga termasuk almarhum Kajat Adre. Itu saya dulu sering kalau
berdua sama dia boncengan. Saya dulu pertama menulis itu akhirnya saya beli Vespa. Itu Vespa disebut sama orang Vespa Aktuil karena dari honor itu kan dapat Vespa. Saya boncengan sama Teguh Esa, ditakutin itu di label-label kamar. Itu datang orang dua ini gawat itu katanya. Kenapa? Kalau wawancara kita langsung nggak lewat Eugene-nya tapi langsung ke studio. Nggak ada yang bisa melarang. Almarhum Teguh Esa. Itu almarhum juga. Banyak yang beliau yang menulis novel sangat terkenal Ali Topan dan majalahnya waktu itu Lelaki. Majalah Lelaki. Oke Mas Ben, ini terima kasih atas kehadirannya ngobrol-ngobrol. Sebenarnya 4 jam juga nggak bakal habis. Saya jabanin kalau Mas Ben mau ngomong apa aja. Karena eranya Mas Ben tuh era gua banget gitu. Masih banyak yang belum kita ungkap. Mungkin saya salah satu orang yang tidak merasakan umur. Karena sudah terlanjur waktu itu bench Leo 52 karena ketahuan 52 hari tahun lahirnya. Jadi udah terlanjur. Kalau ditanya umur berapa? 70 gitu ya. Karena menjelang 70 tahun depan. Itu doa minimal perpanjangan 1 tahun. Iya, selalu begitu. Begitu saya masuk 69 saya kemarin saya sudah ngomong saya mau masuk umur 70 sekarang. Biar nyampe. Semoga sukses bukunya Mas Ben. Salam sehat Mas, terima kasih banyak. Sehat ya, dan tetaplah acara ini menjadi inspirasi bagi siapapun juga. Nggak ada televisi, kita bikin sendiri sesuatu yang seperti ini. Banyak sih Mas peluang ya. Nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan Mas dan Ben. saya ikut mendukung terhadap Song Ujo. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama karena ini sesuatu yang harus kita bantu. Hanya kita itu yang bisa kita lakukan pada kesenian tradisi Indonesia. Satu diantaranya adalah angklung. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, betul. Tetap sehat ya Mas Ben? Ya, tetap muda. Ya, tetap berkarya. Ya, seumurnya beliau udah banyak yang pikun, tapi beliau tetap bisa mengingat dengan baik. Masih bawa mobil sendiri sampai ke Jawa Timur, Mas. Oke, semoga Anda menikmati ya, terutama untuk Anda yang kepengen tahu tentang sejarah, tentang musik, tentang masa lalu, tentang sebuah perjuangan yang sangat luar biasa, tentang teknik wawancarain orang, ya banyak hal yang kita pelajarin hari. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.